Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi hari ini dalam pelajaran agama dengan Ibu tentunya. Sekilas pelajaran minggu lalu yang sudah kita pelajari, bahwa pada materi sebelumnya kita sudah lihat Allah itu adalah sumber keselamatan sejati. Ada banyak pandangan masyarakat terkait dengan sumber keselamatan yang tergantung pada harta atau kekayaan. Bahkan ada juga yang menggantungkan hidupnya pada kemajuan ilmu teknologi. Ada juga pada benda-benda ataupun kalimat-kalimat yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Tetapi pada akhirnya orang beriman akan tetap menyandarkan hidupnya pada Allah semata. Nah, Allah diyakini sebagai sumber keselamatan, dan sampai kapanpun Allah akan tetap menyelamatkan umatnya. Nah, lalu bagaimana dengan kita menanggapi karya keselamatan Allah itu? Maka itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu dengan topik beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Indonesia adalah negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini tertuang dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Maka di negara kita ini ada 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Keenam agama ini memiliki nilai tersendiri, memiliki nilai kebenaran tersendiri. Maka kita yang memiliki agama ini diharapkan bisa menghormati dan menerima perbedaan agama lain. Kita bisa terbuka dengan adanya perbedaan agama, dan harapannya tentunya anak-anak nanti melalui pelajaran ini kita diminta supaya bisa memahami dan mengamalkan agama yang kita imani, kita yakini dengan baik dan benar. Tentunya nanti hal ini diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana bisa bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agamanya. Selanjutnya, terkait dengan agama, apa sih pengertian agama itu sendiri? Nah, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Nah, inilah adalah pengertian agama itu. Maka sistem yang mengatur kepercayaan kita dengan Tuhan. Oke. Sekarang kita akan lihat apa sih alasan manusia memeluk agama. Apakah hanya sebatas identitas atau yang biasa disebut dengan orang-orang zaman sekarang itu dengan agama KTP, hanya sebatas identitas. Nah, di sini ada 4 alasan mengapa manusia itu memeluk agama. Alasan yang pertama adalah mencari perlindungan. Mencari perlindungan ini apa sih maksudnya? Nah, dalam hidup kerap sekali manusia merasa bahwa dirinya tidak berdaya. Ada kekuatan lain yang lebih kuat daripada dirinya. Maka dia akan mencari perlindungan kepada kekuatan yang lebih kuat, dan itu ditemukan dalam agama sebagaimana yang dia imani, yaitu adalah Tuhan atau Allah. Alasan yang kedua adalah menemukan jawaban. Di dunia ini tidak semua pertanyaan bisa terjawab dengan akal budi manusia, sekalipun menggunakan kemajuan ilmu teknologi ataupun hal lainnya. Misalnya apa pertanyaannya? Nah, misalnya begini, mengapa sih manusia itu harus mengalami penderitaan? Atau kemana manusia itu setelah meninggal? Nah, pertanyaan ini kan tentu tidak akan bisa terjawab. Maka hanya bisa dijawab melalui agama. Di dalam agama nanti akan diajarkan bahwa manusia itu mengapa mengalami penderitaan dan kemana manusia setelah meninggal. Itu akan diajarkan dalam agama. Lalu yang ketiga, alasan yang ketiganya adalah meneguhkan tata nilai. Dalam kehidupan bersama, di dalam berelasi dengan orang lain, baik individu maupun kelompok,
mau tidak mau kita akan berhadapan pada nilai. Baik itu nilai yang baik maupun nilai yang kurang baik atau kita sebut dengan jahat. Nilai yang baik ini diyakini bahwa sesuai dengan kehendak Allah, sedangkan nilai yang kurang baik ini berasal dari si jahat. Nah, nilai yang baik ini yang dikatakan ini sesuai dengan kehendak Allah, maka akan diajarkan, didalami di dalam dan melalui agama. Maka diterapkan di dalam kehidupan bersama. Lalu alasan yang keempat adalah memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Dalam kehidupan manusia sering sekali menemukan adanya kekacauan, penderitaan, ataupun sakit dan bencana. Pengalaman-pengalaman ini membuat manusia kadang resah, bahkan frustasi. Maka dalam pergumulan hidup, manusia akan berpikir bahwa Allah itu sangat mencintai manusia. Maka tidak akan mungkin manusia akan mengalami penderitaan terus-menerus. Akan ada masanya di mana manusia akan mengalami kebahagiaan. Dan tentunya ini akan mengarah pada yang namanya surga. Sehingga manusia dalam menjalani hidup ini akan mempertimbangkan sikap-sikapnya agar di masa depan akan memperoleh hidup yang lebih baik. Selanjutnya, di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara kita memberikan kemerdekaan atau jaminan kemerdekaan bahwa siapa saja bebas memeluk agamanya dan beribadah berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing. Maka harapannya orang yang memiliki agama bisa menjalankan agama itu dengan baik dan benar. Karena akan apa? Kalau agama ini dijalankan dengan baik dan benar, tentu akan merasakan yang namanya damai, kasih, dan persaudaraan. Selain itu bagaimana? Hidup mereka juga akan tertata dengan lebih baik. Relasi dengan sesama semakin rukun, dan hati juga akan mudah tersentuh ketika orang lain mengalami penderitaan. Lalu bagaimana kalau seandainya agama itu kurang dihidupi dengan baik atau tidak dihidupi dengan baik? Maka agama itu akan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Bahkan tidak jarang menganggap bahwa agamanya kan agama paling benar, sehingga ada indikasi untuk merusak agama lain. Ini kalau nanti pada akhirnya agama itu dipandang atau dihidupi kurang benar. Maka dalam hal ini akan muncul sikap-sikap yang namanya munafik, seperti pada gambar yang ada dalam PowerPoint ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pandangan kitab suci, dalam hal ini Alkitab, tentang sikap dalam beragama. Ibu hanya mengambil 2 saja. Pertama, dalam Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48 dikatakan bahwa Yesus mengajarkan supaya tidak bersikap formalistis dalam beragama. Ya, maksudnya bagaimana? Mendalami ajaran agama itu dengan benar agar tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Sedangkan dalam Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai dengan 14 dikatakan di sana bahwa Yesus mengkritik orang Farisi, para pemuka agama, dan ahli Taurat yang merasa bahwa hidup keagamaan itu lebih baik atau lebih benar dibandingkan dengan orang lain. Jadi dari sejak zaman dulu atau zaman Yesus ini ternyata sudah ada sikap-sikap yang kurang baik dalam hidup beragama, sehingga dikatakan di sini bahwa Yesus itu mengkritik orang Farisi, para pemuka agama dan ahli Taurat. Nah, berdasarkan materi ini diharapkan kita nantinya bisa menghidupi agama kita dengan baik dan benar. Yang pertama, lalu yang kedua, terbuka dengan perbedaan agama. Ya, lalu yang ketiga, tidak menganggap bahwa agama sendiri adalah agama paling benar.
Tadi dikatakan di awal bahwa setiap agama itu memiliki nilai kebenaran tersendiri. Oke anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan dipahami materinya dan di lain waktu kita akan bertemu kembali. Sampai jumpa.